Mimpi dari rumah sederhana. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Semoga cerita ini bisa memberi semangat bagi siapa saja yang sedang berjuang mengejar mimpi. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria sederhana bernama Arga. Ia bukan orang kaya, bahkan kehidupannya bisa dibilang pas-pasan. Arga bekerja serabutan, kadang membantu tetangga memperbaiki pagar, kadang menjadi buruh angkut di pasar. Penghasilannya tidak menentu, tetapi satu hal yang selalu ia miliki adalah mimpi besar. Suatu hari, ia ingin memiliki usaha sendiri. Arga sering memikirkan hal itu saat malam tiba. Ia duduk di teras rumah kecilnya, memandang langit sambil membayangkan masa depan yang lebih baik. Namun seringkali keraguan datang. Ia tidak punya modal besar, tidak punya koneksi, bahkan pendidikan pun hanya sampai sekolah menengah. Beruntung, Arga tidak berjalan sendirian. Di sampingnya selalu ada sang istri, Lestari. Wanita sederhana itu selalu menjadi tempat Arga bercerita tentang mimpi-mimpinya. "Kalau kamu punya niat baik dan mau bekerja keras, aku yakin kita bisa," kata Lestari suatu malam sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu seperti api yang menyalakan semangat Arga. Ia mulai berpikir lebih serius tentang usaha kecil yang bisa ia jalankan. Setelah berdiskusi berhari-hari, mereka memutuskan untuk mencoba berjualan gorengan di depan rumah. Modalnya kecil, hanya dari tabungan yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit. Kompor tua, wajan bekas, dan meja kayu sederhana menjadi awal dari perjalanan mereka. Hari pertama berjualan, Arga merasa gugup. Ia takut tidak ada yang membeli. Namun Lestari menggenggam tangannya dan berkata dengan tenang, "Kita mulai saja dulu. Rezeki pasti datang kalau kita tidak menyerah." Arga mengangguk. Saat itu ia belum tahu, langkah kecil di depan rumah itu akan menjadi awal perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Langkah kecil yang penuh harapan. Hari-hari pertama berjualan gorengan tidak semudah yang Arga bayangkan. Terkadang dagangannya habis, tetapi lebih sering justru masih tersisa hingga malam. Beberapa tetangga membeli untuk sekedar membantu, namun jumlahnya tidak banyak. Meski begitu, Lestari tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan, memotong bahan, dan membantu Arga menata dagangan. "Yang penting kita terus berusaha," katanya setiap kali Arga terlihat putus asa. Suatu sore hujan turun deras, jalanan depan rumah menjadi sepi. Gorengan yang mereka buat banyak yang tidak terjual. Arga duduk diam, menatap dagangannya yang mulai dingin. Sepertinya usaha ini tidak akan berhasil, gumamnya pelan. Lestari duduk di sampingnya dan berkata, "Semua usaha butuh waktu, jangan menyerah hanya karena beberapa hari sulit." Kata-kata itu kembali memberi kekuatan pada Arga. Ia sadar bahwa setiap mimpi memang membutuhkan kesabaran. Beberapa minggu kemudian, Arga mulai mencoba cara baru. Ia memperbaiki rasa gorengannya, membuat sambal khas, dan menata tempat jualannya lebih rapi. Ia juga menyapa setiap pelanggan dengan ramah. Perlahan-lahan, pembeli mulai bertambah. Anak-anak sekolah sering mampir sepulang belajar. Para pekerja pun mulai singgah untuk membeli camilan sore. Walau penghasilannya masih kecil, Arga mulai melihat secercah harapan. Ia merasa bahwa usaha kecil ini memiliki potensi. Suatu malam setelah menghitung hasil penjualan, Arga berkata kepada Lestari dengan mata berbinar, "Mungkin suatu hari nanti kita bisa punya warung sendiri." Lestari tersenyum hangat. "Aku selalu percaya itu." Malam itu mereka duduk bersama di rumah sederhana mereka, merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Cobaan yang menguji keteguhan. Beberapa bulan berlalu, usaha gorengan Arga mulai dikenal di sekitar lingkungan mereka. Pelanggan tetap mulai bermunculan, dan penghasilan mereka sedikit demi sedikit meningkat. Namun perjalanan menuju kesuksesan jarang berjalan mulus. Suatu hari, harga bahan baku tiba-tiba naik. Minyak goreng, tepung, dan bahan lainnya menjadi lebih mahal. Keuntungan yang biasanya mereka dapatkan mulai menipis. Arga merasa khawatir. Ia takut usaha kecilnya tidak mampu bertahan. "Kalau begini terus kita bisa rugi," katanya kepada Lestari. Namun Lestari tetap tenang. "Kita cari cara lain. Mungkin kita bisa menambah menu atau mencari bahan yang lebih murah." Arga mencoba berbagai cara. Ia menambah variasi gorengan dan membuat paket camilan dengan harga terjangkau. Ia juga mulai berjualan lebih pagi agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Sayangnya masalah tidak berhenti di situ. Suatu malam angin kencang datang bersama hujan deras. Tenda kecil tempat Arga berjualan rusak tertepa angin. Meja kayu mereka pun patah. Arga hampir putus asa melihat semuanya rusak. "Kenapa selalu ada saja rintangan?" katanya dengan suara lelah.
Namun sekali lagi Lestari berdiri di sampingnya. "Kalau jalan kita mudah, mungkin kita tidak akan belajar menjadi kuat," katanya lembut. Mendengar itu, Arga menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Keesokan harinya, mereka memperbaiki tenda dengan alat seadanya. Meja kayu pun diperbaiki agar bisa digunakan kembali. Walau lelah dan penuh tantangan, Arga dan Lestari tetap melanjutkan usaha mereka dengan tekad yang semakin kuat. Perjuangan yang tidak terlihat. Setelah melewati berbagai cobaan, Arga mulai memahami bahwa menjalankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang ketahanan dan kerja keras. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit. Bersama Lestari, mereka menyiapkan bahan dagangan dengan penuh semangat. Terkadang rasa lelah datang, tetapi mereka selalu saling memuatkan. Namun tidak semua orang memahami perjuangan mereka. Beberapa tetangga sering meremehkan usaha kecil Arga. "Hanya jualan gorengan memang bisa jadi kaya," kata seseorang suatu hari. Arga mendengar ucapan itu. Ia sempat merasa sakit hati, namun Lestari mengingatkannya untuk tetap fokus pada tujuan mereka. "Biarkan saja orang berkata apa, yang penting kita terus berusaha," katanya. Arga pun memilih untuk membuktikan dengan kerja keras. Ia mulai belajar tentang cara berdagang yang lebih baik, dari pelanggan, dari pengalaman, bahkan dari kesalahan yang ia lakukan. Perlahan-lahan kualitas dagangannya semakin baik, pelanggan semakin banyak, bahkan beberapa orang mulai datang dari kampung sebelah karena mendengar tentang gorengan Arga yang enak. Suatu sore ada pelanggan berkata, "Gorengan kamu beda dari yang lain." Ucapan sederhana itu membuat Arga merasa bangga. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan bersama dukungan Lestari perlahan-lahan membawa mereka menuju sesuatu yang lebih besar. Perjuangan mereka mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi mereka tahu bahwa setiap tetes keringat adalah bagian dari mimpi yang sedang dibangun. Titik terendah. Ketika usaha mereka mulai stabil, sebuah ujian besar kembali datang. Arga jatuh sakit karena kelelahan bekerja tanpa henti. Selama beberapa hari, ia tidak bisa berjualan. Pendapatan mereka pun berhenti. Lestari harus mengambil alih semuanya. Ia berjualan sendirian sambil merawat Arga di rumah. Hari-hari itu terasa sangat berat. Namun, Lestari tidak menyerah. Ia tetap tersenyum kepada pelanggan dan menjaga kualitas dagangan mereka. Melihat perjuangan istrinya, Arga merasa terharu. "Maaf, aku tidak bisa membantu," katanya dengan suara lemah. Lestari menggenggam tangannya. "Kita sudah berjalan sejauh ini bersama. Kita juga akan melewati masa sulit ini bersama." Kata-kata itu memberi Arga kekuatan untuk bangkit. Beberapa minggu kemudian, kesehatannya mulai pulih. Ia kembali berjualan dengan semangat baru. Pengalaman itu membuat Arga semakin menghargai perjuangan istrinya. Ia sadar bahwa kesuksesan mereka bukan hanya karena kerja kerasnya, tetapi juga karena dukungan Lestari yang tidak pernah berhenti. Kesempatan besar. Suatu hari, seorang pengusaha yang sedang lewat mencoba gorengan Arga. Ia terkejut dengan rasanya yang enak. "Kenapa tidak membuka warung yang lebih besar?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Arga berpikir. Dengan tabungan yang mereka kumpulkan selama ini, Arga dan Lestari akhirnya memberanikan diri membuka warung kecil. Tempatnya sederhana, tetapi lebih nyaman bagi pelanggan. Hari demi hari, warung itu semakin ramai. Bahkan, mereka mulai mempekerjakan satu orang karyawan untuk membantu. Arga tidak pernah menyangka usaha kecil dari depan rumah kini berkembang menjadi warung yang dikenal banyak orang. Namun, ia selalu mengingat satu hal. Semua ini dimulai dari mimpi kecil dan dukungan dari orang yang ia cintai. Buah dari kesabaran. Beberapa tahun berlalu, warung kecil Arga kini berkembang menjadi usaha kuliner yang cukup besar di daerahnya. Banyak pelanggan datang setiap hari. Arga bahkan membuka cabang baru di lokasi lain. Namun, meski usahanya semakin maju, Arga tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah ia lalui bersama Lestari. Setiap kali melihat istrinya membantu di dapur, Arga selalu merasa bersyukur. "Tanpa kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama," katanya suatu hari. Lestari menyenyum.
Kita berhasil karena kita tidak pernah berhenti percaya. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau kekayaan. Kesuksesan sejati adalah perjalanan panjang yang dibangun dengan kerja keras, kesabaran, dan dukungan dari orang yang selalu percaya pada kita. Dan bagi Arga, orang itu adalah Lestari. Aku